Ya, keluarga Indonesia kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih dengan tema hari ini yaitu mengikhlaskan kepergian sang buah hati. Dan untuk berbincang hari ini kita sudah mengundang via Zoom ada Ibu Yeni Dewi Mulyaningsih yang pernah kehilangan putranya dengan begitu pastinya begitu dengan kesedihan, tapi akhirnya dia bisa bangkit bahkan bisa berbagi untuk banyak orang. Kita sapa dulu ya. Halo Ibu Yeni. Halo Mbak Dika, Halo selamat siang. Ibu Yeni, apa kabar? Halo Aunty Jo. Oke, Ibu Yeni ini sebelumnya kita mau ucapkan salut dulu ya dengan apa yang Ibu Yeni jalani dengan komunitas Taufan sendiri, banyak orang yang terbantu. Kalau kita bisa bicara menarik sedikit ke belakang, kalau tidak keberatan bisa dijelaskan tidak sih, diceritakan saat itu seperti apa perjalanannya sampai Taufan akhirnya sang buah hati mendahului ibu dan keluarga. Jadi waktu itu anak saya Taufan, putra keempat, pada 2011 itu terdiagnosa leukemia AML. Awalnya sih gejala awalnya itu bola matanya sebelah kiri itu menonjol hari demi hari seperti itu. Sampai dalam hitungan nggak lama sih langsung saya periksa ke dokter. Awalnya sih terdiagnosanya adalah tumor retrobulbar sinistra, tapi setelah dilakukan pemeriksaan lanjut ternyata leukemia tipe AML itu pada usianya 5 tahun. Baik, di usia 5 tahun dan akhirnya memang dari perjalanannya Taufan harus bersama Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, saat itu perasaan Ibu Yeni sendiri apa sih Bu yang dirasakan? Pastinya kaget sekali gitu ya, kaget, takut, ya segala macam sih ada. Cuman saya sama suami sama-sama memastikan bahwa melakukan langkah yang tepat, memberikan rasa nyaman sama anak saya, walaupun sejujurnya pada saat itu sangat susah sekali gitu ya. Tapi berusaha semaksimal mungkin di depan anak saya, kita bisa terlihat tenang. Baik, jadi memang pasti ada perasaan sedih, rasa tidak menerima kondisi yang ada karena mungkin tiba-tiba gitu ya anak yang tadi terlahir sehat, lucu gitu, karena harus mengalami cobaan seberat ini. Anti, ini proses yang sangat-sangat pastinya tadi berat untuk orang tua. Iya. Pastinya kalau kita lihat ini kan memang ada proses sakit dulu. Iya. Sakit dulu dan mungkin ada kemungkinan untuk biasanya kalau sakit ada vonis dan segala macam. Perlu tidak sih mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk? Iya. Sebetulnya kalau dibilang perlu itu perlu. Cuman terkadang kan ada hal di mana karena ini kejadiannya misalnya dalam hal vonis itu diagnosa begitu mendadak, jadi seseorang itu tidak mempersiapkan hal itu. Betul. Gitu ya. Nah, tapi sebetulnya kalaupun siap atau nggak siap pun pada saat itu terdengar gitu ya, kita sebagai manusia itu bisa punya respon gitu ya. Ada yang namanya contohnya fight apa flight gitu. Nah, namanya fight itu berarti kita begitu mendengar kita langsung ada sebagian orang yang langsung oke, jadi harus gimana nih gitu ya. Tapi ada orang yang tadi bergening dulu, nggak mungkin lah, salah. Akhirnya cari ke dokter kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan seterusnya. Ada yang seperti itu. Nah, tadi yang dibilang persiapan sebenarnya memang diperlukan dengan cara apa? Dengan cara tadi, satu, sebetulnya orang-orang terdekat atau dukungan-dukungan yang ada di sekitar kita itu memang sangat penting sekali. Misalnya contohnya dengan memberikan fakta-fakta, bukti-bukti, dan kemudian penguatan kepada kita itu akan semakin membuat kita orang yang menerima kabar-kabar buruk ataupun negatif tersebut itu menjadi lebih siap tentunya. Oke, jadi memang akhirnya lebih siap. Kalau dilihat ini lebih familiar mungkin disebut Mama Taufan gitu ya, Ibu Yeni ya. Iya. Akhirnya bisa menerima, bahkan bisa bangkit dan membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin mengalami hal yang sama. Berapa lama prosesnya dan akhirnya kenapa mau justru, kadang orang kan saat menghadapi suatu situasi mau menjauh dari situasi itu. Ini justru mau menolong orang, bahkan mungkin bisa mengingatkan kembali pada kondisi saat kehilangan sang buah hati. Kenapa Ibu Yeni sendiri mau melakukannya? Sebetulnya itu mengalir saja sih. Saya mulai kegiatannya 1 bulan setelah anak saya wafat.
Jadi pada saat anak saya koma, ada temennya Taufan, dia seorang relawan berkebangsaan Amerika yang sangat dekat sama Taufan gitu ya. Pada saat itu dia menjenguk Taufan, dia berjanji besok akan kembali lagi gitu. Ternyata anak saya berpulang jam 4 pagi. Nah, setelah itu 1 minggu kemudian Z ke rumah gitu ya, ngobrol-ngobrol tentang Taufan, karena sebelumnya juga waktu itu dia tertarik untuk meliput Taufan, karena Taufan itu walaupun dia sakit kanker, dia sangat energik gitu. Dia selalu membuat suasana di rumah atau di rumah sakit itu rame, hangat gitu. Dengan segala tingkah polanya, atau paling tidak dia mendengarkan musik gitu ya, ngajak teman-temannya untuk nyanyi gitu. Nah, ya mengalir sampai waktu itu sih belum tahu apa yang mau dilakuin. Cuman pada saat itu saya ingin merasa tertantang gitu pada diri sendiri. Sanggup nggak sih saya kembali lagi gitu kan? Walaupun awal-awalnya itu ya air mata ya. Kebanyakan menangis gitu kan. Saya lihat dokternya nangis, saya lihat susternya, saya setiap lihat semua tempat itu ya nangis gitu. Tapi di situ saya menikmati bahwa ternyata semakin saya mendekat pada kenangan-kenangan gitu ya yang terasa berat gitu. Tapi di situ saya merasakan kenyamanan. Bahkan saya menikmati berlama-lama gitu untuk duduk aja gitu atau ngobrol lama atau perasaan yang sampai sekarang itu saya berinteraksi dengan pasien-pasien yang dengan kondisi memburuk itu apa ya, ada satu emosi yang sangat luar biasa gitu, Anti, gimana ya, di situ saya merasa justru ada emosi yang luar biasa yang bisa empati gitu ya, benar-benar ada rasa yang bisa dirasakan sama-sama juga, bahkan bisa berbagi. Ini justru membuat healingnya Ibu Yeni sendiri lebih cepat. Ibu Yeni, di sini ada Anti Jovita psikolog kita, mungkin ada yang ingin ditanyakan tidak terkait tema kita hari ini? Mungkin Ibu Yeni sudah lama menjalani kondisi semacam itu, tapi sekarang masih harus mendampingi ibu-ibu lain yang harus berjuang demi anaknya. Ada yang ingin ditanyakan? Iya. Jadi ya seperti itu tadi Anti, bahwa ada kondisi-kondisi yang membuat merasa dekat atau nyaman gitu di kondisi-kondisi yang mungkin untuk kebanyakan orang mereka nggak tahan gitu. Tapi di situ saya misalnya seperti ini, ada satu pasien dampingan, dia sudah sangat-sangat memburuk. Dan saya lihat di bagian rongga mulutnya itu sudah berbeda. Dan karena saya udah pernah merasakan waktu itu. Waktu menjelang detik-detik terakhir itu saya membersihkan rongga mulut anak saya dan terasa sangat berbeda gitu. Nah, di kondisi-kondisi seperti itu tuh malah saya sangat bukan tertantang apa gimana ya, jadi ya mungkin jadi ada relate dengan pengalaman sebelumnya begitu ya, jadi seperti menghadapi Taufan begitu ya mungkin Ibu Yeni ya. Jadi saya di situ saya merasa sangat dekat sekali, dan saya merasa bahwa itu mereka itu adalah anak saya. Dari mereka itu saya bisa menyalurkan semua emosi saya. Bagaimana nih Anti? Justru akhirnya jadi seperti mengulang kembali, tapi bukan kesedihan, justru merasa lebih dekat. Merasa lebih dekat, dan kemudian ada rasa bisa menolong, kemudian bisa melakukan hal yang lebih. Itu satu sisi secara bersamaan terkenang kepada Taufan, tapi satu sisi juga merasa bahwa ada sesuatu kebaikan yang bisa dilakukan, dan kemudian akhirnya itu kembali juga ke arah penerimaan gitu ya. Nah, memang yang dilakukan oleh Bu Yeni ini sebetulnya adalah hal yang menginspirasi sekali tentunya gitu, dimana tadi pengalaman diri internal
ya. Jadi kalau kita tadi dengar dari Ibu ini kan mungkin dukungan orang-orang sekitar juga perlu, tapi terutama adalah internal dalam diri sendiri pada saat selama mengasuh Tovan, kemudian selama seiring Tovan itu kemudian mendekati misalnya contohnya ajalnya dan sebagainya, kan Ibu Yeni menangani sendiri, tahu betul gitu ya. Nah pada saat itu sebetulnya juga kan kesedihan juga sudah ada gitu, perasaan kesedihan, berkecamuk dan sebagainya sudah ada. Nah kemudian akhirnya pada saat ajalnya tiba, kemudian akhirnya merasa bahwa ya udah berarti ini memang harus diikhlaskan. Nah kemudian proses healing itu penting sekali karena di sini merasa bahwa dengan membuat suatu komunitas, dengan kemudian bertemu dengan anak-anak dan keluarga yang kurang lebih sama seperti diri sendiri, itu sebetulnya proses healing yang terus berjalan nih. Jadi misalnya contohnya pada saat buat sesuatu kebaikan untuk pasien yang pertama misalnya atau orang tua yang pertama, itu pasti perasaan itu berkecamuk, itu sangat intensitasnya tinggi. Mungkin kalau dinilai dari 0 sampai 100 bisa 100 gitu ya. Kemudian mulai ke orang kedua, ketiga dan sebagainya. Itu sebetulnya kalau intensitas lihat kesedihan dan kekecewaannya itu semakin lama semakin menurun, tapi kemudian berimbang dengan perasaan tadi bisa memberikan sesuatu yang lebih. Jadi ada unsur kayak kebahagiaan di dalamnya. Jadi di tengah-tengah kesedihan tapi ada percikan-percikan kebahagiaan karena bisa memberikan lebih daripada yang memang dirasakan. Iya betul. Itu jadi proses healing yang memang akan terus berjalan dan memang bagusnya adalah tidak hanya untuk healing kita sendiri, tapi juga bisa bermanfaat buat orang-orang lain yang belajar dari pengalaman Bu Yeni karena Bu Yeni sudah pernah mengalami sendiri. Betul. Ini yang luar biasa justru yang jadi proses healing, tidak denial terus, tidak rasa tidak menerima terus, justru menghadapi bahkan membantu orang lain ya. Ibu Yeni terima kasih banyak, sangat menginspirasi kumpul keluarga hari ini. Terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan ya Bu. Sampai jumpa. Baik, luar biasa apa yang dilakukan Ibu Yeni. Kita masih akan bahas lagi ya tema kita hari ini nanti, tapi kita harus jeda dulu. Nah, keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.